Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Oke, di video ini kita akan membahas soal luas dan keliling lingkaran matematika SMP kelas 8. Ini adalah video part 2, nomor 6 sampai dengan 10. Sebelumnya kita sudah membahas soal part 1, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, kita lanjutkan nomor 6 ya. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah, jadi ini ada persegi, ukurannya 14 cm. Lalu di sini ada bagian dari lingkaran yang diarsir. Nah, soal ini kita gunakan rumus luas daun ya. Ini sering disebut istilah luas daun. 4/7 dikali A kuadrat. A-nya adalah ukuran dari sisi persegi. Jadi kita masukkan rumusnya, lalu kita ganti A-nya 14. 4/7 kali 14 kali 14. Ini 14-nya disederhanakan, dapat 2. Jadi 8 kali 14. 8 kali 14 itu sama dengan 112. Ya, satuannya ini kita pakai cm persegi. Opsi A. Oke, semoga bisa dipahami ya. Soal nomor 7. Luas persegi panjang ABCD adalah 48 cm persegi. Oke, ini ya. Ini 48 cm persegi. Lalu yang ditanyakan adalah jari-jari lingkarannya. Oke, jadi kalau kita menggunakan rumus, ini agak sulit. Tapi karena di sini kita paham, luas itu turunannya berarti panjang kali lebar ya. Nah, panjangnya ini bisa kita lihat dari jumlah lingkaran. Nah, dari A sampai B ini ada 3 lingkaran, berarti ada 3 diameter. Nah, kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Jadi, karena ada 3 diameter, kita tulis 3D. Lalu lebarnya ini ada B sampai C, berarti ini 1 diameter. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita masukkan rumus persegi panjang seperti ini. Nah, luasnya 48, ganti di sini 48. Berarti 48 sama dengan 3D kali D, jadi 3D kuadrat ya. Jadi 48 sama dengan 3D kuadrat, maka D kuadrat 48 dibagi 3, yaitu 16. Maka D akar dari 16 ya, yaitu berapa? 4, betul. Karena yang ditanya adalah jari-jari, nah, maka kita gunakan setengah dari diameter, yaitu 2. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Soal nomor 8 ya. Dua buah lingkaran mempunyai perbandingan luas L1 banding L2 sama dengan 16 banding 25 di sini. Oke. Maka perbandingan jari-jari R1 banding R2 adalah, jadi ini kita langsung bagi aja ya. L1 banding L2 gini maksudnya. Jadi kita keluarin rumusnya luas lingkaran. Ini pi R1 kuadratin banding pi R2 kuadratin gitu. Di kiri kanan ini mengandung pi, ya udah kita sederhanain aja, ini kita coret pi-nya. Jadi tinggal R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Jadi luasnya itu adalah R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Nah, di sini kan 16 banding 25 tuh. Jadi kalau kita masukin angkanya 16 banding 25. Jadi kita akan berpikir bagaimana ini bilangan yang dipangkatkan 2 adalah 16. Ya di sini pasti 4 kan. Jadi penulisannya kita buat R1 kuadrat ya 4 kuadrat. Gitu kan? Supaya 16. Nah, berikut juga samanya 25. Jadi ini bilangan yang dikuadratkan dapat 25 yaitu 5. Nah, gitu kan? 4 kuadrat banding 5 kuadrat. Jadi 4 kali 4 kan banding 5 kali 5. Nah, coret lagi ya. Nah, supaya mudah berpikirnya. Oh, ini berarti tinggal 4 banding 5. Jadi perbandingan jari-jari pertama dan jari-jari keduanya adalah 4 banding 5. Opsi jawabannya adalah opsi C. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 9 ya. Luas lingkaran yang kelilingnya 314 cm adalah. Oke, jadi kita mulai dengan berpikir bahwa 314 itu angka yang familiar identik dengan angka pi ya. Pi kan 3,14 nih. Kalau kita gunakan rumus ya, keliling lingkaran itu kan pi kali d ya.
Jadi Pi kali D di sini artinya kalau kita supaya 314, andaikan ini Pi-nya 3,14, berarti 3,14 kali 100 adalah 314 ini. Tapi kalau belum bisa sampai ke sana, kita masukkan aja nih 314 sama dengan 3,14 kali D. Ya, gitu ya. Berarti D-nya itu adalah 314 dibagi 3,14, yaitu 100. Ya kan? Nah, berarti diameternya 100, jari-jarinya 50 ya. Nah, kita gunakan rumus luas untuk mencari pertanyaan nomor 9 ini. L pi R kuadrat, gitu kan? Kita masukin aja Pi-nya 3,14 kali R-nya 50 kali 50 ya. Ini jangan bingung karena desimal ya. Ini ada 2 angka di belakang koma, ini nolnya ada 2. Langsung kita coret aja nolnya 2 di sini. Desimalnya ini maju. Jadi 314 ya. Tidak ada koma lagi. Kalikan dengan 25 ya. Nah, ini sudah dihitung, dapat jawabannya 7.850. Ini satuannya cm persegi. Opsi D. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 10 ya, soal yang terakhir di part 2 ini. Oke, jika panjang jari-jari lingkaran diubah menjadi sepertiga kalinya, maka luas lingkaran berubah menjadi titik-titik kalinya. Oke, jadi gini nih teorinya, kita masukkan aja rumus luas lingkaran. Pi R kuadrat, gitu kan. Anggaplah ini Pi ya, kita tidak perlu masukkan nilainya. Ini tidak perlu kita masukkan gitu Pi-nya. Jadi kita anggap Pi-nya melekat aja gitu ya. Jadi L sama dengan, karena di sini sepertiganya, berarti sepertiga dari R gitu ya. Jadi Pi kali 1/3 R, terus ini kita kuadratkan, gitu kan. Nah, jadi L sama dengan Pi kali 1/9 R kuadrat. Gitu ya. Jadi luasnya pasti 1/9 kalinya lagi. Nah, di sini. Itu. Oke, jadi jawabannya adalah opsi D. Oke, semoga paham ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Salam matematika.